long-term objective of sending not only astronauts back to the moon, but to Mars. To accomplish NASA's goals, they needed to partner with a company that also had an expertise in the nutritional industry. And that's why they partnered with us, our adherence to quality. NASA really does set the bar. They set the bar in that the amount of scrutiny and the amount of time and energy that they spend in the research of the people that they get involved with, as well as the actual value of the product that they're associated with, that's an entirely different, they have zero margin for error. It speaks volumes for what has really made our product line what it is. We're taking the same technologies, we're taking the scientific advisory board and over a decade of experience of building the best science-based nutritional products, and we're putting all of that into this AS10 product. Just think about it. This is 5 top ingredients from nature combined with 5 top ingredients from our NASA formulations. You got combined with the top 5 ingredients from our NASA formulations. It's really the perfect combination. That's why we call it AS10, 10 for perfect. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya bersama saya Edwin Lau dan saya tidak sendiri, nanti saya akan kenalkan rekan-rekan saya di sini. Tentunya di Go Healthy kami memberikan Anda solusi demi solusi supaya kita bisa mencapai kehidupan kesehatan yang paling optimal. Nah, hari ini kita mau bahas apa itu namanya radikal bebas. Terdapat di mana saja yang namanya radikal bebas itu. Dan kita mau bahas nih kebutuhan gizi pada lansia. Tentunya berbeda dengan anak muda. Nah, harusnya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah solusinya. Tentunya ya, kita lawan radikal bebas yaitu dengan namanya antioksidan. Tapi sumbernya dari mana saja? Nah, di sini sudah ada produk expert, ada Mas Pin, ada praktisi kesehatan Mbak Preti, dan ahli gizi Mbak Rita. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wah, segar, terpenuhi kayaknya nutrisinya pemirsa. Iya dong, harus. Nah, tentunya pemirsa bingung nih, di belakang saya ada si astronot. Kenapa dia ada di situ? Jadi begini ceritanya. Para astronot ketika bertugas dalam kondisi di luar angkasa yang keras, berbulan-bulan, bermil-mil jauhnya dari bumi, mereka perlu kondisi kesehatan yang paling prima. Nah, diperlukan nutrisi antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap untuk melindungi para astronot ini dari radiasi ketika di luar angkasa. Nah, antioksidan, vitamin dan mineral ada sih terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan lainnya. Tapi yang jadi kendala adalah berapa banyak mereka harus bawa semua itu, bahan-bahan sayuran, buah-buahan dan sebagainya dalam bentuk yang segar ke luar angkasa. Tadi kita sudah lihat sejarah singkat, ada suplemen yang dikonsumsi oleh para astronot selama di luar angkasa. Begitu ya Mas Pin ya? Ya, terima kasih Edwin dan pemirsa di rumah. Jadi sebenarnya sejak tahun 2005 itu adalah ilmuwan dan para nutrisionis dari American Science, UCVT, sudah bekerja sama nih dengan Badan Penerbangan Antariksa. Untuk apa? Memformulasikan suatu bahan-bahan antioksidan, mineral, dan vitamin yang lengkap nih dalam bentuk suplemen. Tujuannya untuk apa? Melawan radikal bebas pada di luar angkasa tersebut. Nah, di depan kita sudah ada produk Evolai Ice10 yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan para astronot dalam menangkal radikal bebas selama di luar angkasa. Nah, selain dikonsumsi oleh para astronot, Evolai Ice10 ini juga dikonsumsi oleh para atlet internasional dan sekarang hadir di Indonesia agar kita semua bisa dapat manfaat dari produk Evolai Ice10. Nah, ini menarik sekali ya. Pemirsa tentunya pemirsa ini sudah excited bagaimana caranya kita konsumsi, manfaatnya apa? Tapi tunggu dulu ya, nanti. Kita bahas dulu nih, apa itu namanya radikal bebas? Ya, kita cari tahu apa itu radikal bebas, kenapa namanya radikal dan dia bebas. Mbak Preti, bantu saya dong. Iya, jadi radikal bebas ini merupakan partikel atau molekul yang sifatnya tidak stabil dan cenderung merusak sel tubuh kita. Nantinya sel tubuh kita yang rusak itu juga akan mengakibatkan kerusakan pada sel tubuh yang lain yang masih sehat. Dampaknya apa? Ketika sel-sel tubuh ini rusak, bisa terjadi kerusakan jaringan, bahkan bisa terjadi kerusakan pada organ vital kita. Kita sama-sama lihat ada sel yang masih normal, masih bagus tuh dia, masih sehat. Terpapar dengan berbagai macam radikal bebas. Bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri dan bisa ada di mana-mana nih pemirsa di rumah. Misalkan sinar matahari, polusi udara, asap rokok, makanan olahan, pestisida, masih banyak lagi nih pemirsa di rumah. Alhasil apa yang terjadi? Kita sama-sama lihat sel tubuhnya mengalami kerusakan.
Kalau didiamkan, alhasil terjadi kematian sel, bahkan nantinya jaringan terganggu, organ vital juga mengalami gangguan. Dampaknya secara garis besar, yang pertama adalah terjadi penuaan dini nih. Kita sama-sama lihat ya Mbak Rita ya, di sini ada gambar seorang wanita ya. Kalau misalkan terjadi penuaan, maka kulitnya bisa mengalami keriput, bisa mengalami ada flek kehitaman. Tapi ini sebenarnya tampak di luar. Yang lebih berbahaya itu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu dia. Nah, di sini nih proses degeneratif tidak terjadi pada kulit saja, tetapi terjadi pada darah, pembuluh darah, dan terjadi pada metabolisme. Itu mengapa para lansia kalau kita perhatikan ada gangguan pada kualitas darah, pembuluh darah, dan juga metabolisme. Mungkin kita sama-sama dengar ya, biasanya kalau misalnya udah tua, ada tuh muncul hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, penyakit stroke. Disinilah kebutuhan lansia terhadap antioksidan harus tercukupi dengan baik, karena para lansia merupakan kaum yang rentan ya, betul ya Bu Rita ya? Sebenarnya peningkatan kebutuhan antioksidan itu disebabkan karena sel-sel mereka telah mengalami penurunan fungsi, sehingga dibutuhkan antioksidan yang lebih banyak. Nah, kemudian juga dibutuhkan vitamin yang lebih banyak, juga mineral yang lebih banyak untuk bisa mendukung fungsi organ tersebut. Tetapi persoalannya adalah ketika seseorang menjadi lanjut usia, mereka memiliki persoalan di dalam bagaimana mendapatkan zat gizi dari makanan. Pertama adalah kemampuan proses mengunyahnya berkurang, sehingga tidak semua jenis makanan bisa dikonsumsi. Kemudian yang kedua, enzim-enzimnya telah banyak menurun. Jadi makanan itu baru bisa diserap oleh tubuh kalau ada enzim pencernaan yang membuat molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, kemudian daya serapnya pun lansia ini sudah mulai juga terjadi mengalami penurunan. Nah, ini yang kemudian membuat kesulitan bagaimana lansia ini bisa mendapatkan zat gizi yang tadi meningkat dibutuhkan dari makanan saja. Jadi ketika memilih sumber antioksidan harus yang baik. Salah satunya nih ada alga merah. Alga merah ini mengandung tinggi akan astaxanthin. Astaxanthin ini terkenal sebagai raja dari antioksidan yang dapat menjaga kesehatan organ vital, kesehatan jantung, bahkan kesehatan kulit. Nah, terlebih lagi selain alga merah ada juga pine bark ya, atau pohon pinus. Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa pohon pinus itu mengandung flavonoid, procyanidin, dan banyak fitokimia lainnya yang dapat menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga dapat mencegah proses degeneratif terhadap kualitas darah, pembuluh darah, juga metabolisme dalam tubuh lansia. Nah, tadi kan udah tersebut nih, ada alga merah, ada pine bark, ada lycopene ya, betul ya Mbak Rita ya. Ada tambahannya lagi nih, contohnya buah-buahan sitrus, itu juga mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh para lansia. Ditambah lagi nih, dilengkapi lagi dengan bunga marigold. Dan semuanya ini bekerjanya itu adalah saling menguatkan satu sama lain, berinteraksi di dalam tubuh, kemudian memberikan kekuatan antioksidan yang sempurna. Jadi tadi yang disebutkan semua ingredient seperti apa? Astaxanthin, marigold, pine bark, lycopene, dan apa? Ada lagi di sini ada resveratrol dan lain-lain, semua itu ada di dalam Evolve Eyestein ini. Jadi Evolve Eyestein ini terkandung ada 10 ingredient utama tujuannya untuk melawan radikal bebas tersebut. Ini adalah hasil dari rekomendasi Badan Penerbangan Antariksa beserta dengan sejumlah ilmuwan dan nutrisionis Yochevity Amerika, yaitu perusahaan yang memiliki keahlian di bidang nutrisi. Nah, dengan konsumsi 2 tablet dalam sehari bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Selain sudah dikonsumsi oleh para astronot dan juga dikonsumsi oleh para atlet internasional, bahkan menjadi sponsor resmi dalam Olimpiade. Sekarang Evolve Eyestein sudah hadir di Indonesia agar kita semua bisa merasakan manfaat dari Evolve Eyestein. Oke Mas Pin, jadi pertanyaan utama saya yakin pemirsa juga pengen tanya nih, kenapa harus suplementasi? Kenapa tidak makanan biasa aja? Kan makanan sudah ada warna, antioksidan ada di situ. Katanya kan pigmen warna adalah antioksidan. Sudah cukup katanya. Kenapa harus suplementasi? Cara pilihnya bagaimana? Ya, kalau kita bicara kenapa suplementasi, karena lansia telah mengalami penuaan sebesar 40%. Sehingga kalau didapatkan dari makanan saja tidak bisa mencukupi lagi. Apalagi kita ketahui bahwa lansia sendiri pun tidak memiliki proses pencernaan yang baik lagi. Penyerapan juga sudah terganggu dan kemudian juga kebutuhannya sudah meningkat lebih tinggi. Iya, terlebih lagi lansia ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap paparan radikal bebas. Tentunya ketika kita berbicara masalah suplementasi untuk
untuk para lansia ini harus baik dan harus benar ya Mbak Rita ya. Ya, betul sekali. Jadi untuk memilih suplemen itu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, cek daya larutnya. Semakin tinggi daya larutnya tentu semakin baik untuk seorang lansia. Karena penyerapan itu sangat menentukan seberapa banyak antioksidan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang lansia. Dan kemudian cek kandungan yang lengkap dengan membaca label tentunya. Di situ dilihat tidak hanya antioksidan tetapi juga ada vitamin dan juga ada mineral sesuai dengan kebutuhan harian. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Dan kemudian tentu saja produknya harus terstandarisasi, diawasi oleh badan yang mengawasi, dan kemudian keamanan produknya bebas dari bahan kimia dan berasal dari bahan alami. Jadi semua tentu sudah ada di evaluasi Einstein tersebut. Kenapa? Satu, sudah memiliki Pharma IQ. Jadi tadi ada sudah standar dalam pembuatan produksi suplemen ya yang zero error. Kenapa? Karena gini, awalnya kan diciptakan untuk astronot. Astronot kan keluar angkasa, itu tidak boleh ada error sama sekali. Kalau misalnya terjadi sesuatu, yang nolongin siapa di luar angkasa? Tidak ada. Makanya harus betul, jadi harus zero error. Makanya dibuatkan suatu standar namanya Pharma IQ sudah dipatenkan. Jadi mulai dari pembelian bahan baku. Ya, sudah harus memiliki sertifikat analisa dari bahan bakunya. Udah lewat standar belum? Jadi selama proses produksi sudah melakukan lebih dari 50 pengujian untuk menentukan kualitasnya. Dari apa? Toksisitas. Jadi misalnya ada nggak terkontaminasi dengan zat kimia, mikroba dan lain-lain semuanya. Terus harus diuji apa lagi? Potensinya. Oh, bahwa vitamin tersebut itu potensinya, bahwa daya larutnya, ya kan? Dan sebuah keseragaman dari tiap tabletnya sama. Nah, itu semua dilakukan standar. Makanya disebutnya Pharma IQ sehingga zero error. Poin kedua adalah biorelease, paling penting ada daya larutnya. Jadi gini, kalau astronot keluar angkasa itu melawan radikal bebas yang luar biasa. Berarti dia butuh antioksidan yang bagus. Dan harus bisa diserap oleh tubuh kita. Semakin banyak ini diserap, maka semakin efek antioksidan pada tubuh kita makin maksimal. Makanya kenapa Einstein ini menggunakan biorelease-nya di atas 95%. Artinya apa? Bahwa suplemen itu larutnya lebih dari 95%. Semakin banyak larut berarti semakin diserap oleh tubuh. Makin banyak. Maka efek atau yang dirasakan oleh tubuh, dirasakan oleh sel akan semakin maksimal. Selain itu, evaluasi Einstein juga memiliki izin dan diawasi oleh pemerintahan. Ya, bagus. Dan dia memiliki sertifikat BSCG. Jadi ini adalah sertifikat untuk menunjukkan bahwa Einstein ini bebas dari obat-obatan dan itu natural sehingga cocok untuk digunakan oleh para atlet karena bebas dari doping. Nah, pemirsa, kita ketahui bahwa lansia telah mengalami penurunan fungsi sel sebanyak lebih dari 40%. Oleh karena itu lansia membutuhkan antioksidan yang banyak, tidak sekedar banyak tapi juga antioksidan yang mudah dicerna dan memiliki daya larut yang bagus sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh lansia. Oleh karena itu yuk para lansia penting konsumsi antioksidan untuk menangkal radikal bebas, si penyebab berbagai penyakit juga penyebab dari penuaan lebih cepat lagi. Oleh karena itu mulai sekarang yuk konsumsi antioksidan. Pemirsa, saya ulangi lagi ya, kenapa evaluasi Einstein ini hadir di Indonesia? Jadi awalnya dikonsumsi para astronot dan dibutuhkan ketika di luar angkasa. Karena kebutuhan nutrisi antioksidan, vitamin dan mineral penting banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh mereka. Begitu ya Mas Pin? Benar sekali ya Twin. Sejak tahun 2005, sejumlah ilmuwan dan para nutrisionis Ameriscience dan Nutrivity bekerja sama dengan Badan Penerbangan Antariksa memformulasikan bahan-bahan antioksidan, mineral dan vitamin yang lengkap dalam bentuk suplementasi. Dan di depan kita sudah ada produk evaluasi Einstein yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan para astronot dalam menangkal radikal bebas selama di luar angkasa. Selain itu dikonsumsi juga oleh para atlet internasional. Sekarang hadir di Indonesia agar kita semua dapat merasakan manfaat dari produk evaluasi Einstein. Oke, itu dia penjelasannya pemirsa. Tapi kalau pemirsa mau mendapatkannya, bagaimana caranya Mas Pin? Silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center kami akan membantu Anda dengan menjelaskan lebih detail dan cara mendapatkannya. Mari bersama-sama kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan dengan evaluasi Einstein. Didukung oleh Nah pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, mungkin Anda sekarang sudah mengerti. Ternyata lansia ini kebutuhan gizinya berbeda total. Dan bisa jadi Anda KTP-nya masih muda, tapi kesehatannya lansia banget. Nah ini juga berlaku untuk Anda nih. Dan bagi mungkin orang tua Anda, tentunya kebutuhan mereka berbeda dan juga paparannya. Karena lansia rentan sekali terhadap penyakit. Oleh karena itu kita perlu tahu nih, dampaknya apa? Kalau misalnya para lansia ini tidak mengkonsumsi antioksidan, vitamin, mineral yang cukup,
bahkan gizinya sudah sangat buruk. Kita tanyakan langsung dampak-dampaknya yang paling terburuk, yang paling teringan itu apa? Iya, jadi yang pertama adalah lansia sendiri memang sudah mengalami penurunan fungsi organ. Misal penurunan fungsi organ otak yang akhirnya berujung ke kepikunan. Penurunan fungsi penglihatan, katarak misalkan, atau ada degeneratif makula yang bisa mengganggu penglihatan. Contoh lainnya adalah mungkin kalau kita lihat orang tua di sekitar kita banyak mengalami hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, penyakit jantung, penyakit stroke, atau bahkan beresiko juga nih terkena kanker. Nah, ini terjadi karena penurunan fungsi organ yang dialami oleh para lansia dan juga mereka merupakan kaum yang rentan terhadap paparan radikal bebas. Jadi kita bisa sama-sama menyimpulkan nih pemirsa di rumah bahwa para lansia ini memiliki kebutuhan antioksidan yang lebih tinggi dan lebih baik dan lebih banyak. Permasalahannya tubuh dari para lansia itu sendiri mengalami kesulitan untuk menghasilkan antioksidan sendiri nih Bu Rita. Iya, betul. Nah, kita ketahui bahwa lansia itu telah mengalami beberapa hal dalam proses pencernaannya. Mulai dari gigi geligi yang telah tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit sekali memecah makanan menjadi lebih mudah dicerna. Begitu juga enzim-enzimnya menurun sehingga daya serapnya pun telah mengalami penurunan. Kemudian juga ketika penggunaan dari zat gizi itu di dalam tubuh lansia itu juga tidak seefektif orang muda karena banyak fungsi organnya yang telah menurun seperti yang Mbak Preti jelaskan tadi gitu ya. Oleh karena itulah seorang lansia perlu memikirkan untuk mengkonsumsi antioksidan dan juga vitamin mineral dalam bentuk suplementasi. Iya, dan berbicara masalah antioksidan nih Mbak Rita, kita kan tadi sudah sama-sama membahas mengenai pine bark, ada alga merah yang mengandung astaxanthin, ada bunga marigold dan juga ada buah-buahan sitrus. Tapi gak cuma itu aja, banyak juga antioksidan lain yang dibutuhkan oleh tubuh lansia. Yang pertama misalkan resveratrol yang bisa membantu mengendalikan metabolisme kolesterol di dalam tubuh lansia. Ada juga nih inositol dan L-cysteine yang bisa membantu mengendalikan metabolisme gula darah di dalam tubuh lansia sehingga kadar gula darahnya lebih terjaga dengan lebih baik lagi ya Mbak Rita ya. Kemudian tidak hanya tentang antioksidan kan, tetapi juga lansia itu membutuhkan vitamin yang banyak ragamnya, mineral yang banyak ragamnya. Bicara vitamin aja itu bisa puluhan gitu ya. Tertariknya saya adalah ketika kita membahas B1, B2, B3, B6, B12 itu sangat dibutuhkan oleh seorang lansia. Kenapa demikian? Lansia itu sulit mendapatkan energi dari makanan karena proses pencernaan tidak maksimal. Oleh karena itulah dia membutuhkan vitamin B kompleks ini lebih banyak. Nah, itu kemudian bisa membuat lansia itu menjadi bertenaga. Tidak hanya itu, juga ada vitamin A, vitamin C, kemudian juga berbagai mineral seperti kalsium, selenium, zinc, dan banyak lagi yang lainnya. Iya nih, terlebih lagi ada kebutuhan mineral pada para lansia ini meningkat, terutama nih kalsium, magnesium, selenium, dan zinc. Keempat mineral yang sifatnya esensial ini dapat membantu menjaga kesehatan tulang, di mana kita sudah tahu ya bahwa para lansia ini cenderung mengalami pengeroposan tulang atau kepadatan tulang yang menurun yang kita sebut dengan osteoporosis. Betul sekali, seperti ini dijelaskan oleh Mbak Rita, Mbak Preti, bahwa semua tergantung di dalam iStent tersebut. Kenapa? Dia mengandung 10 ingredient utama untuk melawan radikal bebas tadi. Ya kan tadi dampaknya besar ya, dari mata, otak, jantung dan lain semua dampak. Makanya kita butuh antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas tersebut. Nah, selain itu tadi untuk vitamin untuk otak, ya tadi vitamin untuk mata dan lain-lain, semua terkandung di dalam iStent. Kenapa? Tadi vitamin B lengkap, vitamin C, vitamin A, ya kan? Dan mineral, misalnya tadi kalsium, magnesium, selenium, semua terlengkap ada di dalam iStent tersebut. Jadi cukup dengan iStent kita sudah melengkapi semua kebutuhan nutrisi kita dan tubuh kita. Nah, terlebih lagi pada lansia ini kan mengalami penurunan fungsi saluran pencernaan. Sehingga suplementasi yang baik untuk para lansia itu adalah suplementasi yang memiliki daya larut yang tinggi. Ketika daya larutnya tinggi, maka akan lebih mudah diserap oleh tubuh para lansia sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara efektif dan secara optimal. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada lansia, pasti harus yang aman dong. Betul gak Mas Edwin? Kalau Mas Edwin mau kasih sesuatu untuk ayahnya Mas Edwin juga harus yang aman. Harus yang baik. Nah, itu juga kita harus memperhatikan standar keamanan dari produk tersebut. Yang pertama harus sudah melewati uji dari badan pengawasan. Lalu yang kedua, kalau bisa memiliki standar sertifikasi internasional mulai dari formulasi, pemilihan bahan baku, dari prosedur pembuatan, bahkan sampai prosedur pengemasannya harus dalam keadaan yang baik. Dan tentunya harus dibuat dengan bahan yang alami, tidak mengandung pewarna maupun pengawet buatan yang dapat merusak kesehatan dari tubuh lansia. Jadi evaluasi iStent ini
daya larutnya itu di atas 95%. Oke. Jadi kayak gini maksudnya, kita makan, dia konsumsi suplemen AS10. Kita konsumsi kan pasti masuk ke dalam lambung, langsung ke dalam usus. Iya. Nah, daya larut itu di atas 90%. Jadi larut semua, habis itu baru semakin banyak yang larut, berarti semakin diserap dalam tubuh kita. Sehingga efek dari vitamin dan seluruh ingredient dari untuk melawan radikal bebas itu akan semakin berdampak atau yang dirasakan oleh sel-sel tubuh kita. Iya. Nah, itu penting di situ. Iya. Oke. Kedua, tadi bilang apa? Bahwa produk itu harus dalam produksi massal itu harus konsistensi kualitasnya. Makanya tadi ada standar Pharma IQ untuk menjaga kualitas produknya tetap terstandar dalam produksi. Ketiga adalah kelengkapan dari nutrisi dalam AS10 ini. Tadi 10 ingredient untuk melawan radikal bebas lengkap. Ya. Ya kan, karena radikal bebas banyak sekali, makanya dibutuhkan 10 untuk melawan. Misalnya astaxanthin lebih bagus lawan radikal bebas ABC. Ya, resveratrol lebih ke BCA. Jadi fair jadinya ya, pertandingannya fair fair gitu gitu. Jadi semakin banyak antioksidannya itu 10 bahkan bisa melawan radikal bebas tadi yang banyak itu. Iya. Sehingga efeknya jadi maksimal. Ya kan, ditambah lagi juga banyak sekali vitamin dari A, B, C, D, E dan lain-lain, ditambah lagi dan serotonin mineralnya juga lengkap sekali untuk mencukupi kebutuhan pada lansia. Dan sebenarnya Evolve AS10 ini tidak hanya untuk orang lansia. Sebenarnya paling bagus pada orang yang masih muda untuk apa? Mencegah, melawan si radikal bebas tersebut. Iya, terutama untuk kita semua yang saat ini tinggal di Indonesia ya, Mbak Rita, mungkin Mas Pin dan Mas Edwin dan pemirsa di rumah. Kan saat ini polusi udara nih lagi marak-maraknya ya, kualitas udara kita sedang buruk-buruknya, perubahan cuaca, memasuki masa pancaroba, belum lagi memang makanan yang hadir di sekitar kita ya Mbak Rita ya, ada makanan olahan, mungkin sayur dan buah-buahan yang mengandung pestisida, ini juga menjadi radikal bebas ya untuk kita, sehingga kita juga harus mencukupi kebutuhan antioksidan harian kita nih pemirsa di rumah, gak cuman lansia aja. Jadi radikal bebas itu bisa menyerang siapa saja. Jadi pemirsa tidak hanya untuk yang menyerang lansia saja, tapi menyerang semua usia ya Mbak Preti ya. Iya. Mulai dari anak-anak, lansia, tidak mengenal laki perempuan, juga tidak mengenal kemudian apakah telah terkena penyakit atau tidak. Semuanya rentan terhadap radikal bebas karena kita hidup di daerah yang memang exposure radikal bebasnya sangat tinggi. Oleh karena itu pemirsa, terutama lansia, cukupkan kebutuhan gizinya melalui makanan dan sempurnakan dengan suplementasi untuk bisa diserap lebih baik, memiliki daya cerna yang baik dan memberikan manfaat yang baik untuk organ-organnya berfungsi sehingga bisa memperlambat proses penuaan. Tidak hanya itu, kalau kita bicara di Go Healthy, jangan lupakan juga penggunaan teknologi laser untuk hidup sehatnya. Iya betul sekali ya Mbak Rita ya, pastinya pemirsa setia Go Healthy sudah akrab juga dengan teknologi laser. Nah, suplementasi antioksidan yang sudah dijelaskan oleh Mas Pin ini merupakan teman yang baik untuk melengkapi teknologi laser dalam meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Jadi yuk kita sama-sama gunakan teknologi laser dan juga mencukupi kebutuhan antioksidan harian Anda sekarang juga. Oke pemirsa, saya ulangi lagi ya. Kenapa Evolve AS10 ini hadir di Indonesia? Jadi, awalnya dikonsumsi oleh para astronot dibutuhkan ketika di luar angkasa. Karena kebutuhan nutrisi antioksidan, vitamin, dan mineral penting banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh mereka. Begitu ya Mas Pin? Betul sekali Edwin. Sejak tahun 2005, sejumlah ilmuwan dan para nutrisionis Ameriscience Nutrivity bekerja sama dengan Badan Penerbangan Antariksa memformulasikan bahan-bahan antioksidan, mineral, dan vitamin yang lengkap dalam bentuk suplementasi. Dan di depan kita sudah ada produk Evolve AS10 yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan para astronot dalam menangkal radikal bebas selama di luar angkasa. Selain itu dikonsumsi juga oleh para atlet internasional. Sekarang hadir di Indonesia agar kita semua dapat merasakan manfaat dari produk Evolve AS10. Nah, jadi kalau pemirsa mau mendapatkannya, bagaimana caranya Mas Pin? Nah, silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center kami akan membantu Anda dengan menjelaskan lebih detail dan cara mendapatkannya. Oke, jadi mari bersama-sama kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan dengan Evolve AS10. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.